Baik, pada saat ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi 4, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fendela Luyan dengan NIM 22024029. Yang pertama saya akan menjelaskan pemodelan dalam MSS atau sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah model statistik di mana berfungsi untuk mencari relasi antara variabel melalui analisis regresi, membantu mengidentifikasi pola untuk pengambilan keputusan. Dan penggunaannya dalam DSS yaitu model ini sering tersedia sebagai pre-program di perangkat lunak DSS. Yang kedua ada model finansial, di mana berfungsi untuk mengembangkan laporan keuangan dan proyeksi data finansial jangka panjang. Dalam penggunaannya di DSS yaitu model ini semi terstruktur, ini ditulis dengan bahasa khusus DSS seperti IFPS untuk membantu perencanaan anggaran dan simulasi keuangan. Yang ketiga ada model optimasi, yaitu berfungsi untuk menggunakan linear programming untuk menentukan solusi optimal dalam alokasi sumber daya terbatas. Penggunaannya dalam DSS ialah model ini memerlukan antarmuka agar DSS dapat terhubung dengan perangkat lunak optimasi lain. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam pemodelan MSS. Yang pertama ialah mengidentifikasi masalah dan analisis lingkungan, yaitu menganalisis masalah dan konteks lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi permasalahan. Yang kedua ada identifikasi variabel, yaitu menentukan variabel yang mempengaruhi masalah baik input maupun output untuk dianalisis dalam model. Yang ketiga adalah perkiraan atau forecasting, memperkirakan tren atau pola masa depan berdasarkan data historis untuk membantu pengambilan keputusan. Yang keempat ada model, yaitu membangun model matematis atau logis yang mempresentasikan masalah untuk simulasi dan pengujian skenario. Dan yang kelima adalah manajemen model, yaitu untuk mengelola, memelihara, dan memperbarui model agar tetap akurat dan relevan dengan perubahan data dan lingkungan. Selanjutnya ada jenis-jenis model dalam IMS. Yang pertama adalah model statistis, yaitu untuk menganalisis data dan pola seperti regresi linear untuk memprediksi tren berdasarkan data historis. Yang kedua ada model finansial, yaitu digunakan untuk proyeksi keuangan dan pengelolaan anggaran, membantu dalam alokasi sumber daya dan analisis risiko. Yang ketiga ada model optimasi, yaitu untuk menemukan solusi terbaik dengan teknik seperti linear programming untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat ada model simulasi, yaitu untuk memungkinkan pengujian skenario secara virtual untuk memahami dampak perubahan variabel pada sistem. Yang kelima adalah model prediktif, yaitu untuk memprediksi hasil masa depan menggunakan data yang ada dengan metode seperti machine learning. Yang keenam ada metode model heuristik, yaitu menggunakan aturan pendekatan untuk menyelesaikan masalah kompleks tanpa mencari solusi optimal namun cukup baik. Selanjutnya ada model statis dan dinamis. Berikut adalah versi singkat dari pengertian dan contoh model statis dan dinamis dalam IMS. Yang pertama adalah model statis, ialah model yang menggambarkan situasi pada satu titik waktu tanpa memperhitungkan perubahan variabel. Contohnya ialah laporan keuangan tahunan atau analisis inventaris pada periode tetap. Yang kedua ada model dinamis, yaitu ialah model yang mempertimbangkan perubahan variabel dari waktu ke waktu dengan memperhitungkan interaksi antar variabel. Contohnya, prediksi pertumbuhan ekonomi atau simulasi perubahan permintaan pasar. Selanjutnya adalah kepastian, ketidakpastian, dan risiko dalam IMS. Kepastiannya adalah semua informasi tersedia dan hasil dapat diprediksi dengan akurat. Contohnya anggaran untuk biaya tetap seperti sewa. Dan yang ketidakpastian ialah informasi tidak lengkap atau tidak diketahui membuat hasil sulit diprediksi. Contohnya memasuki pasar baru dengan kondisi ekonomi fluktuatif, dan risikonya ialah kemungkinan hasil dapat diukur dan dikelola tetapi tidak dapat dipastikan. Contohnya investasi saham dengan risiko yang dapat diprediksi tetapi hasil akhirnya tidak pasti. Selanjutnya diagram pengaruh dalam MSS, yaitu diagram pengaruh menunjukkan hubungan antara variabel dengan anak panah yang mengindikasikan arah pengaruh.
komponennya ialah variabel adalah elemen yang sangat saling mempengaruhi. Anak panah ialah untuk menunjukkan arah pengaruh antar variabel. Contohnya, harga produk mempengaruhi permintaan, biaya produksi mempengaruhi harga produk. Kompleksnya ialah promosi mempengaruhi penjualan, biaya iklan mempengaruhi promosi, dan kepuasan pelanggan mempengaruhi penjualan. Baik, nama saya Yolanda Tria Marisha Pontoa yang pada saat ini saya akan menjelaskan materi analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel keputusan pengertian alat untuk membandingkan alternatif berdasarkan kriteria tertentu dalam format terstruktur, komponen alternatif pilihan yang tersedia, kriteria, aspek yang dinilai, hasil yaitu evaluasi untuk masing-masing alternatif. Dan dalam tabel ini ada alternatif A dengan kriteria pertama yaitu 80, kriteria kedua 60, kriteria ketiga 90, alternatif B kriteria pertama 70, kriteria kedua 80, kriteria ketiga 70. Dan alternatif C kriteria pertama 90, kriteria kedua 50, kriteria ketiga 60. Pohon keputusan yaitu pengertian diagram yang memvisualisasikan keputusan, alternatif, hasil dan probabilitasnya, komponen, node keputusan, titik keputusan, cabang alternatif yang tersedia, hasil yaitu hasil dari alternatif dengan probabilitas dan nilai. Dalam diagram ini ada keputusan memiliki alternatif A. Alternatif A memiliki hasil pertama dan hasil kedua, dan keputusan juga memiliki alternatif B dengan memiliki hasil pertama dan hasil kedua, dan keputusan juga memiliki alternatif C dengan hasil pertama dan hasil kedua. Optimasi dengan pemrograman matematis. Metode ini metode untuk menentukan solusi optimal yang mengoptimalkan fungsi objektif sambil memenuhi kebatasan. Metode utama yang pertama linear programming atau LP yaitu fungsi dan batasan linear. Yang kedua integer programming atau IP yaitu variabel harus bilangan bulat, dan nonlinear programming atau NLP yaitu fungsi dan batasan nonlinear. Fungsi objektif yaitu tujuan yang ingin dioptimalkan, batasan kondisi yang harus dipenuhi. Variabel keputusan yaitu variabel yang diubah untuk mempengaruhi hasil. Blending problem dalam linear programming. Blending problem atau minimisasi. Pertama kasus yaitu pembuatan cat sum-out dengan spesifikasi tingkat brilliance dan Hue. Deskripsi masalah yang pertama tingkat brilliance yaitu minimal 300 derajat per drum. Tingkat Hue yaitu minimal 250 derajat per drum. Bahannya itu alfa dan beta. Alfa yaitu 1 ounce menghasilkan 1 derajat brilliance dan 3 derajat Hue. Biaya 45 cents per ounce. Beta 1 ounce menghasilkan 1 derajat brilliance, biaya 12 cents per ounce. Perumusan masalah, variabel keputusan, X1 yaitu jumlah alfa atau ounce, X2 yaitu jumlah beta ounce. Fungsi objektif, minimisasi biaya. Yang pertama minimize Z, Z sama dengan 45 S1 tambah 12 X2. Batasan brilliance X1 tambah X2 lebih dari atau sama dengan 300, W3X1 lebih dari atau sama dengan 250. Non-negatif T X1 lebih dari atau sama dengan 0, X2 lebih dari atau sama dengan 0. Contoh penyelesaian, misalkan kita ingin menunjukkan jumlah alfa dan beta yang harus digunakan untuk mencapai biaya terendah sambil memenuhi batasan brilliance dan Hue. Solusi optimal akan memberikan nilai X1 dan X2 yang memenuhi semua batasan yang meminimalkan fungsi objektif. Perumusan umum linear programming atau LP, decision variables atau variabel keputusan. Pengertian variabel yang diubah untuk memengaruhi hasil fungsi objektif, contoh X1, X2 atau jumlah unit produk, objektif function atau fungsi tujuan, pengertian fungsi yang ingin dioptimalkan atau maksimasi atau minimisasi. Format maximize Z sama dengan C1 kali X1 tambah C2 kali X2 atau minimize Z yaitu C1 kali X1 tambah C2 kali X2. Optimasi pengertian proses mencari nilai terbaik dari fungsi tujuan dengan variabel keputusan, koefisien atau koefisien dari objective function, pengertian angka yang mengalihkan variabel dalam fungsi tujuan,
Contoh, maximize Z sama dengan 5x1 tambah 3x2, 5 dan 3 adalah koefisien. Constraint atau batasan, pengertian persamaan atau ketidaksetaraan yang membatasi nilai variabel keputusan. Contoh, 2x1 tambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 100. Koefisien input atau output atau koefisien teknologi, pengertian koefisien yang menunjukkan jumlah input untuk menghasilkan output. Contoh, jumlah bahan baku per unit produk. Kapasitas, pengertian batas maksimum atau minimum dari variabel keputusan. Contoh, kapasitas maksimum mesin atau bahan baku. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Simulasi dalam MSS, yang pertama ada karakteristik utama yang di dalamnya ada modeling yang mempresentasikan sistem nyata melalui model, ada juga dinamik mengelola perubahan waktu, ada juga stokastik yang mengatasi elemen acak, ada juga iteratif yang evaluasi berbagai skenario dan keputusan keuntungan, ada juga keuntungan yang menjadi visualisasi memudahkan pemahaman sistem, juga pengujian skenario untuk menguji coba berbagai situasi tanpa risiko nyata, ada juga identifikasi masalah yang menemukan kekurangan sistem pengambilan keputusan, membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik. Terdapat juga kerugian dalam bentuk biaya yang memerlukan sumber daya dan waktu, kompleksitas yang model bisa sangat kompleks, dan juga data memperlakukan data akurat, dan ada keakuratan yang hasil bergantung pada model dan asumsi. Ada juga metodologi yang pengumpulan data, kumpulkan data relevan, ada juga pengembangan model, bangun model simulasi, validasi model, periksa akurasi model, pengujian dan analisis, yaitu menjalankan simulasi dan analisis hasil, ada juga penerapan hasil yang menggunakan hasil untuk keputusan. Kita masuk pada tipe-tipe simulasi dalam MSS, yaitu simulasi probabilistik dan juga simulasi bergantung waktu atau time dependent, ada juga simulasi tak bergantung waktu atau time independent, dan simulasi visual. Percobaan dalam simulasi probabilistik. Pengertian, menggunakan elemen acak dan probabilitas untuk menganalisis sistem dengan ketidakpastian. Ada juga simulasi Monte Carlo yang pengertiannya metode yang menggunakan sampling acak untuk memperkirakan hasil sistem, dan juga cara kerja yaitu sampling menghasilkan sampel acak dari distribusi probabilitas, dan juga simulasi menjalankan simulasi untuk setiap sampel. Terdapat juga analisis untuk menghitung estimasi statistik dari hasil simulasi, dan juga langkah-langkah yang didefinisikan model yang membuat model sistem, tentukan variabel acak atau identifikasi variabel dan distribusi probabilitasnya, dan juga jalankan simulasi yaitu lakukan simulasi dengan percobaan acak, kumpulkan data, ambil hasil dari setiap percobaan, analisis hasil yang evaluasi data untuk membuat keputusan aplikasi, dan juga aplikasi yang peramalan risiko atau estimasi risiko finansial, ada juga perencanaan keuangan yang menghitung hasil investasi, dan optimasi proses menilai variasi dalam proses. Metodologi heuristik. Pendekatan praktis untuk memecahkan masalah kompleks dengan aturan sederhana atau berbasis pengalaman. Kapan menggunakan heuristik? Masalah kompleks, untuk masalah yang terlalu besar atau rumit, keterbatasan waktu ketika solusi perlu ditemukan cepat, data tidak lengkap bila informasi tidak cukup untuk menganalisis mendalam, ada juga sistem dinamis untuk sistem yang cepat berubah, keuntungan heuristik, ada juga simplicity yang menyederhanakan masalah, ada juga speed yang menyediakan solusi cepat, flexibility dapat diterapkan pada berbagai masalah, ada juga praktis, berguna dan dengan data terbatas, dan masalah-masalah, ada juga solusi suboptimal yang tidak selalu solusi terbaik, dan juga bias, terpengaruh oleh bias atau kesalahan penilaian, dan juga kurangnya jaminan atau solusi tidak selalu optimal, dan ketergantungan pada pengalaman atau bergantung pada pengalaman pengguna. Kita masuk pada kesimpulan, yaitu simulasi dalam MSS, yaitu karakteristik memodelkan sistem dengan pendekatan dinamis dan probabilistik.
Dan juga ada keuntungan visualisasi, uji coba skenario, identifikasi masalah, dan keputusan lebih baik. Ada juga kerugian, biaya tinggi, kompleksitas, kebutuhan data akurat, dan hasil tergantung pada model. Ada juga metodologi meliputi pengumpulan data, pengembangan model, validasi, pengujian, dan penerapan. Kita masuk juga pada tipe-tipe simulasi, yaitu probabilistik menggunakan elemen acak atau contoh simulasi Monte Carlo yang bergantung waktu mempertimbangkan perubahan seiring waktu. Tak bergantung waktu, fokus pada kondisi atau titik waktu. Dan juga ada visual yang menggunakan grafis untuk analisis. Percobaan dalam simulasi probabilistik yang ada pengertian menganalisis ketidakpastian melalui sampling acak dan langkah-langkah yang didefinisikan model. Tentukan variabel acak, jalankan simulasi, kumpulkan data dan analisis hasil. Ada juga aplikasi risiko finansial, perencanaan keuangan, dan optimasi proses. Ada juga metodologi heuristik dengan pengertian pendekatan praktis untuk permasalahan kompleks, kapan digunakan untuk masalah besar, waktu terbatas, data tidak lengkap, sistem dinamis. Dan juga ada keuntungan yang itu solusi cepat, sederhana, fleksibel, dan praktis. Ada juga masalah yaitu solusi suboptimal, bias, kurangnya jaminan, ketergantungan pada pengalaman. Sekian dan terima kasih.